Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama yang rawuh dan hadir. Terharu rasanya saya banyak kiai-kiai. Yang pertama Al-Mukarrom Romo Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, putra perintis dan pendiri Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan Al-Mukarrom Kiai Manarul Hidayah, Kiai Abdus Salam Sohib Bisri, dan kiai-kiai lainnya yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan, saya cintai, kita muliakan bersama abang saya, senior kita semua, Bang Surya Paloh. Mengenai Anies Baswedan, kelemahannya ini adalah basis Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu segmen NU. Dan kalau kita lihat memang yang dibutuhkan adalah sosok seperti misalnya Ibu Khofifah. Itu yang menjelaskan kenapa kalau kita ingat. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah betul PKB bisa melengkapi kekuatan elektoral buat Mas Anies? Iya. Tetapi kan pertanyaannya adalah apakah betul Caimin sosok yang tepat? Menurut saya sesuatu yang harus menjadi PR buat teman-teman PKB dan tim Mas Anies secara khusus. Kenapa? Karena terbukti Mas Caimin dalam setahun terakhir kita lihat pergerakan sebagai sosok cawapresnya Pak Prabowo, itu elektabilitasnya tidak naik-naik. Artinya kan ada sesuatu yang menunjukkan bahwa basis masa PKB belum bisa diklaim oleh Caimin dalam konteks untuk kebutuhan Pilpres. Oleh sebab itu, PKB akan bekerja sekuat tenaga untuk menyatukan aspirasi Nahdlatul Ulama yang aspirasi warga Nahdien yang selama ini memang selalu terpecah di semua partai. Ini harus kami akui. Oleh sebab itu, sosok Gus Muhaimin yang menjadi yang beliau adalah darah NU, beliau adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama, cicit Mbak Bisri Sansuri. Saya yakin di Nahdlatul Ulama itu akan ketahuan siapa ya sebenarnya yang harus dihormati. Yang paling dihormati di Nahdlatul Ulama itu kiai. Di antara kiai yang paling dihormati adalah mereka yang memiliki nasab yang kuat dengan pendiri NU. Saya yakin Gus Muhaimin ini akan mampu mensolidkan suara kaum Nahdien. Memang Jawa Timur itu kunci ya dalam Pilpres baik 2014 ataupun 2019. Nah, di situ juga PKB memiliki suara yang cukup besar dari Jawa Timur. Tapi namun demikian bahwa belum tentu juga Caimin ini bisa mendulang suara dan figur yang dianggap memiliki elektoral yang kuat di Jawa Timur, gitu. Artinya itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, saya pikir bahwa terkait dengan duet Anies dan Muhaimin ini memiliki banyak persoalan. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Yunianto Wijaya bahwa salah satu persoalannya adalah dua partai ini mewakili representasi konstituen yang berbeda, baik dalam konteks perspektif keislamannya. Kiai Denanyar Jombang Gus Salam optimistis suara Anies Muhaimin capai 70% di Jatim. Dikutip dari liputan6.com Ponorogo, pengasuh Pondok Pesantren Manbalum Arif Denanyar Jombang Kiai Haji Abdus Salam Soib mengatakan koalisi Partai Nasdem dan PKB dengan mencalonkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bakal mendulang suara di Jawa Timur saat Pilpres 2024. Tokoh NU yang akrab disapa Gus Salam ini meyakini poros baru Anies Muhaimin bakal mendapat suara mencapai 70% di Jatim. Jawa Timur kan basis NU dan PKB. Saya kira raupan suara di Pilpres bisa mencapai 70%. Itu tergantung berapa pasangan nanti. Kalau 3 pasangan ya 50%, kata Gus Salam usai menghadiri acara ngaji alumni Manbalum Arif Denanyar di Ponorogo. Dilansir dari Antara Minggu 3 September.
Ia mengaku bahwa prediksi itu mengacu hasil Pilpres 2019, di mana pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin berhasil memperlebih selisih margin suara hingga 20% dibanding suara Prabowo Sandiaga Uno. Gus Salam menekankan bahwa majunya Gus Muhaimin menjadi calon wakil presiden mendapat dukungan dari Kiai dan Gus di Jawa Timur. Ini menunjukkan jika Jawa Timur adalah warga NU, insya Allah di Jawa Timur menang, ujarnya. Gus Salam menambahkan, jika nanti Caimin atau Gus Imin terpilih menjadi wapres, tentu akan berdampak besar kepada NU. Ia pun berharap agar sektor pendidikan pesantren serta ekonomi menjadi program prioritas dari Caimin. Prestasi-prestasi yang diukir diakhiri dan diteruskan bahwa kita tidak boleh berhenti membawa hal baik dan adil, katanya. Sebelumnya, Sabtu 1 September 2023, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan pencalonan mereka di pemilu presiden 2024. Keduanya diusung oleh koalisi Partai Nasional Demokrat dan PKB. PKS yang sejak awal bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP belum secara resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan ini karena keputusan perubahan koalisi yang dilakukan Partai Nasdem dinilai sepihak. Sementara Partai Demokrat yang sejak awal juga berada dalam koalisi dan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres pasangan Anies memutuskan keluar dari KIP karena merasa ditinggalkan atau dikhianati secara politik oleh Nasdem maupun Anies Baswedan selaku calon yang diusung. Pengasuh Pondok Pesantren Manbalul Ma'arif Denanyar Jombang, Kiai Haji Abdus Salam Sohib mengatakan, koalisi Partai Nasdem dan PKB dengan mencalonkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bakal mendulang suara di Jawa Timur saat Pilpres 2024. Tokoh NU yang akrab disapa Gus Salam ini meyakini poros baru Anies Muhaimin bakal mendapat suara mencapai 70% di Jatim. Jawa Timur kan basis NU dan PKB. Saya kira raupan suara di Pilpres bisa mencapai 70%. Itu tergantung berapa pasangan nanti. Kalau 3 pasangan ya 50%, kata Gus Salam usai menghadiri acara ngaji alumni Manbalul Ma'arif Denanyar di Ponorogo. Dilansir dari Antara Minggu 3 September. Ia mengaku bahwa prediksi itu mengacu hasil Pilpres 2019, di mana pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin berhasil memperlebih selisih margin suara hingga 20% dibanding suara Prabowo Sandiaga Uno. Gus Salam menekankan bahwa majunya Gus Muhaimin menjadi calon wakil presiden mendapat dukungan dari Kiai dan Gus di Jawa Timur. Ini menunjukkan jika Jawa Timur adalah warga NU, insya Allah di Jawa Timur menang, ujarnya.